Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sekarang saya akan menyapa dua narasumber saya yang lainnya, kuasa hukum dari Joshua, Bang Martin Sibajuntak, dan juga mantan Kabareskrim, Bapak Susno Duaji. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Nisa. Ya, mungkin saya ke Pak Susno terlebih dahulu ya, karena Pak Susno ini jauh-jauh dari Bangkok masih memberikan kesempatan kita untuk bertanya kepada Pak Susno. Pak Susno, mulai dari keputusan penyidik melakukan tes kebohongan terhadap 3 tersangka, hasilnya diumumkan. Jujur katanya Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Tapi untuk Putri Chandrawati ini dirahasiakan. Bahkan Sambo juga kita belum dengar hasilnya. Menurut Pak Susno ini memang hak dari penyidik atau melukai prinsip keadilan karena publik butuh keterbukaan atas kasus ini. Bagaimana Pak Susno? Yang pertama, alat pendeteksi kebohongan ya. Saya 35 tahun jadi polisi tidak pernah pakai itu walaupun itu saya kenal. Mengapa? Ya karena alat itu nanti akan bikin bingung kita. Mengapa bikin bingung? Karena yang suka bohong ya alat itu. Contohnya, Barada E mengatakan bahwa yang nembak bukan dia sendiri, tapi termasuk FS. Kemudian FS menerangkan, saya tidak menembak. Yang menembak hanya Barada E, saya nembak dinding. Kemudian setelah dideteksi dengan pendeteksi kebohongan, Barada E jujur, misalnya ya. Terus FS kata alat itu jujur. Keterangan berbeda kan nggak mungkin benar semua. Pasti salah satu bohong atau dua-duanya bohong. Kan hanya kemungkinan itu saja kan. Salah satu bohong atau dua-duanya bohong. Ternyata yang bohong 3. Siapa? Alatnya sendiri yang bohong gitu. Nah jadi makanya alat ini bukanlah menjadi alat bukti. Belum masuk dalam kelompok saintifik ini. Jadi alat ini ya kalau Kompolnas mengatakan itu sudah masuk, belum. Itu sebagai pembanding saja gitu. Dan hakim nggak mungkin yakin dengan itu. Jadi itu kemudian apakah akan melukai? Ya tergantung kita memaknai gitu ya. Kalau kita memaknai itu serius-serius banget ya sedih kita. Tapi nggak usahlah serius-serius banget memaknai itu. Alatnya sendiri yang suka bohong kok. Itu kan yang dideteksi itu apa? Ya denyut jantung, terus apa namanya, aliran darah, terus katanya apalagi keringat dan lain-lain. Dan itu kan untuk mendeteksi perubahan-perubahan itu. Dan itu kalau orang sudah terbiasa ya nggak susah, agak susah buktikannya. Namanya pun alat pendeteksi kebohongan. Ya yang suka berbohong alatnya gitu. Oke. Demikian. Sekarang saya ke Bang Martin. Bang Martin, kalau dari kuasa hukum pastinya bertanya-tanya akan mengenai hasil Putri Chandrawati untuk tes kebohongan, bahkan juga Verdi Sambo. Karena keterangan dari Putri dan juga Sambo, pasti ini juga terkait mengenai tidak atau adanya pelecehan seksual. Tapi hasilnya ini kita nggak tahu. Ini bagaimana kuasa hukum? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi gini sebenarnya ya, terkait alat lie detector ini memang seharusnya dari awal digunakan. Nah kenapa kok baru sekarang digunakan, ini kan juga jadi pertanyaan ya. Dulu waktu kasus masih gelap, kenapa ini tidak digunakan? Lalu yang kedua, alat ini tidak akan berguna dalam hal kepercayaan publik kalau tidak ada testimoni dari orang yang bisa dipercaya bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik. Ya, sebagai contoh, nantinya alat ini mengkonfirmasi bahwa keterangannya Bu Pc atau Pak Sambo benar, seperti yang disampaikan oleh Pak Susno tadi. Kalau tidak ada afirmasi ataupun konfirmasi bahwa alat itu bekerja dengan baik ya, yang pasti ini disampaikan oleh orang yang di luar dari kepolisian, percuma mereka gunakan itu. Karena saat ini suka tidak suka ya, polisi tidak boleh jumawa. Mereka ini masih dalam fase recovery kepercayaan publik. Nah oleh karena itu dari awal saya challenge, libatkanlah perwakilan keluarga gitu ya. Jadi sebelum alat itu digunakan,
Dites dulu ke kita. Saya misalkan nih dikasih kesempatan beberapa kali dikasih pertanyaan, nah saya jawab bohong 5 kali. Apakah benar akurasi deteksi kebohongan itu benar-benar 93%? Berarti kan harusnya kan salahnya cuma 1 maksimal. Kalau benar-benar 93%. Nah, ini yang menurut saya gagal ditangkap sinyalmennya oleh penyidik, bahwa mereka itu belum dipercaya oleh publik sepenuhnya. Nah, ditambah lagi setelah dilakukan pendeteksian melalui lie detector, 3 orang tersangka diumumkan hasilnya, yang 1 lagi ditahan. Ini kan juga jadi pertanyaan publik juga. Gitu loh, Mbak Caca. Jadi menurut hemat saya baiknya ya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana polisi merespon keinginan publik. Oke. Ya. Ya. Nah, keinginan publik itu dalam hal transparansi adalah melibatkan masyarakat juga yang juga adalah korban. Kami tidak keberatan jika misalkan diminta untuk hadir sebagai partisipasi untuk mengkonfirmasi bahwa alat itu bekerja dengan baik. Demikian, Mbak Caca. Baik. Pak Kudri, boleh ditanggapi sebenarnya apakah secara hukum pidana ini sah-sah saja ketika aparat kepolisian mengatakan, oh alat yang kita punya ini bagus, sudah terdaftar di poligraf dunia, tingkat akurasi 93%, diperkuat juga dengan Kompolnas masuk ke dalam alat bukti. Bagaimana Pak? Ya, tadi Bung Saur sudah menyebutkan ya, itu pasal 184 KUHP ya, menyebut alat bukti itu kan saksi, surat, ahli, terdakwa atau petunjuk. Tadi Bung Saur bilang mungkin ini bisa dikatakan petunjuk. Kalau saya tidak bilang tidak. Karena petunjuk itu harus ada persesuaian dengan alat bukti. Sedangkan lie detector ini bukan alat bukti dan bukan barang bukti. Barang bukti itu setiap barang yang berkaitan dengan kejadian atau hasil perkara pidana. Jadi lie detector itu juga nggak ada di tempat kejadian, dia juga bukan hasil kejadian. Jadi lie detector ini sebenarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Nah, jadi lie detector ini sebenarnya hanya membantu ya sebenarnya kepada penyelidik, bukan penyidik ya. Jadi penyelidik itu kalau untuk mengungkapkan apakah ini satu peristiwa pidana atau bukan, mungkin diperlukan alat itu, atau di awal penyidikan. Ya, itu. Tapi kan dalam kasus ini perkara ini sempat sudah P18, artinya perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, penyidik itu yakin sudah cukup bukti ya untuk mengadili ya cukup bukti ya, sedikitnya 2 alat bukti. Nggak perlu ada bukti tambahan begitu? Loh iya, itu kan sudah cukup. Penyidik udah yakin dengan alat bukti yang ada, dia bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan itu bisa untuk melimpahkan seterusnya. Jadi kan penyidik itu sudah berkeyakinan bahwa sebenarnya ini udah lengkap. Terus sekarang buat apa lagi lie detector? Kan alat bukti ini sudah cukup. Ya, jadi kalau dikait-kaitkan dengan peristiwa yang lain itu kan naik. Jadi ini bias gitu. Kan sekarang pokok masalahnya kan pembunuhan, bukan yang lain. Ya, kalau misalnya katakanlah ada kejadian yang lain, itu juga bukan hal yang menghapuskan atau memaafkan ya tindak pidana. Ya. Jadi ini kan suatu peristiwa yang lain. Kalau katakanlah sebab akibat itu terlalu jauh nanti ini ya. Pak Susno, boleh ditanggapi. Poin ini sangat menarik ya Pak Kudri. Ya. Pak Susno, menurut Pak Susno sebenarnya apa sih maksud penyidik ini melakukan tes kebohongan atau lie detector kepada 5 tersangka? Apakah ingin kembali meyakinkan mengenai unsur pembunuhan berencana, ataukah ingin dapat kepastian pernyataan tentang ada tidaknya pemerkosaan? Bagaimana Pak Susno? Dengar, Pak Susno, dengar suara saya dengan jelas Pak Susno? Kalau ini dengar. Boleh dilanjutkan Pak. Kalau ini untuk membuktikan pembunuhan, ya buat apa? Karena kalau kata Pak Kodri tadi mau ngungkit lagi masalah pelecehan, tapi buat apa juga? Kenapa? Pelecehan seksual itu kan delik aduan.
kemudian bukan atas rekomendasi Komnas HAM. Kemudian pelecehan itu juga kalau benar adanya tersangka atau calon tersangka sudah meninggal. Pelecehan itu juga sudah dinyatakan secara resmi oleh Kapolri di depan sidang Komisi 3 DPR, tidak ada peristiwa pidananya. Jadi bukan sembarang dihentikan, peristiwanya nggak ada. Jadi kalau pelecehan itu bersia-sia saja. Yang berikut, peristiwa pembunuhan 340, 338 tidak perlu adanya motif. Yang penting nyawanya melayang, diambil, dibunuh. Sengaja apa tidak, hanya itu saja. Tapi kalau untuk membuktikan peristiwa pembunuhan, mana yang bohong, mana yang tidak, kan berkas ini sudah dilimpahkan gitu kan. Tinggal melengkapi apa yang diminta oleh jaksa penuntut. Nah persoalannya, apakah jaksa penuntut minta dites dengan alat pendeteksi kebohongan? Ya tidak. Nah justru akan menimbulkan masalah alat ini. Masalahnya apa? Ya kalau dua orang keterangan beda, tetapi alat pembukti kebohongan ini mengatakan bahwa dua-duanya benar. Berarti yang bohong adalah alatnya kan. Nah, jadi artinya buat apa lagi lah gitu. Oke. Masih banyak cara-cara untuk scientific crime investigation kita manfaatkan tanpa melibatkan ini. Dan alat ini belum diakui kok oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang UHAP. Di pasal 184 tentang pembuktian belum masuk dan tidak lazim dipakai gitu. Ya kecuali kalau Kompolnas ya yang pernah pakai. Ya monggo. Oke, sesaat lagi saya tanya kepada Bang Saur dan juga Bang Martin, kalaulah 3 tersangka sudah lolos tes kebohongan untuk Putri dan juga Sambo masih jadi misteri, kalaulah ini memang membuktikan mengenai ada atau tidaknya pemerkosaan atau pelecehan seksual, lantas apakah Joshua bisa kita tes kebohongannya? Dia sudah tidak ada. Siapa membela pernyataan Joshua? Sesaat lagi.